Halo Besti, apa kabar kamu? Semangat terus ya. Sering nggak sih kita ngeliat kok orang itu jahat banget ya? Orangnya mau menang sendiri, egois, jahat, pemarah, licik. Tapi kok nasibnya bagus ya? Kok dia seneng terus ya? Kok dia bahagia ya? Kok Tuhan gak adil sih? Kenapa sih orang sejahat dia kok hidupnya malah senang? Mungkin sering ya kita mikir seperti itu. Kenapa sih Tuhan? Kok dia nggak dapat hukuman malah hidupnya senang terus? Biasanya kita berpikir seperti itu kalau kita tidak intim dengan orang tersebut, tidak bergaul terus-terusan dengan orang tersebut. Padahal, jika kita bersahabat dekat dengan orang itu atau tahu ceritanya yang sebenarnya, kita akan mengetahui sebenarnya orang tersebut pun banyak masalahnya. Saya pernah bertemu dengan seseorang perempuan yang menurut saya sifatnya itu nggak banget deh. Tapi dia memiliki suami yang sangat rajin, berwajah tampan, bekerja keras, penyayang, sempurna deh. Saya juga sempat mikir, kok Tuhan gak adil sih? Kenapa sih wanita jahat seperti itu bisa punya suami yang sangat baik? Kok Tuhan gak adil sih? Ketika saya mulai akrab dengan perempuan ini, nah, ternyata dia pun membagikan ceritanya. Hidupnya tidak semulus yang terlihat. Memang selama ini dia selalu menutupi. Dia ingin terlihat sempurna, ternyata tidak, sobat. Dia menceritakan jika mertuanya sangatlah jahat kepada dirinya. Bahkan tidak hanya mertuanya, ipar-iparnya pun sangat sentimen kepada dirinya. Belum lagi, keluarga suaminya selalu minta duit, selalu menguasai harta dari suaminya ini. Padahal, harta dari suaminya ini didapatkan dari kerja sama dengan istrinya. Namun, keluarga suami ingin menguasai harta tersebut. Jadi, orang tua dari suaminya selalu minta duit. Bahkan, bukan hanya untuk membiayai orang tua saja, suaminya pun disuruh untuk membiayai adik-adik suaminya tersebut. Nah, sobat, jadi kalau kamu ngerasa Tuhan itu nggak adil, jangan dulu berpikir seperti itu. Coba deh kamu kenal lebih dekat dengan orang yang jahat itu. Mungkin ketika kamu sudah berteman dekat dengan orang tersebut, kamu akan tahu bahwa hidupnya pun tidak mulus. Ia pun banyak mendapatkan hukuman Tuhan dalam hidupnya. Ya, mungkin hukuman yang dia terima tidak sama persis dengan perbuatan dia ke kamu atau ke orang lain. Misalnya, dia mencuri milik kita. Nah, belum tentu hukuman yang dia terima dari Tuhan barangnya dicuri juga. Mungkin saja dengan ujian yang bentuknya lain. Nah, misalkan balasan yang ia terima berupa sakit penyakit. Nah, namun kadangkala kita juga merasa Tuhan gak adil. Kenapa? Karena kita merasa kita nggak jahat. Kita nggak jahatin orang, nggak suka berbohong, nggak mencuri. Tapi kenapa sih kok ujian di hidup kita ini sangat berat? Kadang kita merasa apa yang pernah kita buat, semua kesalahan dan dosa di masa lalu, nggak sebanding dengan ujian yang Tuhan berikan. Berarti Tuhan ingin menguji hati kita.
Mungkin kita masih terikat sekali dengan hal-hal duniawi. Ketahuilah sobat, semakin hati kita gampang tersinggung, semakin kita ini sensitif dan baperan, maka ujian itu semakin berat sobat. Tapi, jika kita sudah gampang ikhlas, gampang merelakan, maka ujian yang kita alami akan lebih ringan. Cobalah praktekkan. Setiap menghadapi ujian, ya sudahlah ikhlaskan saja. Dibentak orang, ikhlas aja. Dimarahi orang, dituduh, difitnah, sudahlah ikhlaskan. Semakin kita bisa mengikhlaskan ujian yang Tuhan berikan, pasti nanti kita akan lebih mudah melewati setiap ujian, dan tidak terasa ujian akan semakin ringan, sobat. Lihat deh sekitar kita, entah itu orang jahat, entah itu orang baik, yang hidupnya tampak senang dan baik-baik saja. Rata-rata, sifat mereka itu adalah orang yang easygoing, orang yang lebih santai, orang yang lebih gampang mengikhlaskan, orang yang tidak suka berlarut-larut. Mungkin benar ya pepatah, kalau orang yang bahagia, auranya menjadi cerah dan positif, sehingga akan menarik hal yang positif juga. Nah, jadi sobat, setiap timbul perasaan iri, marah, sakit hati, merasa hidup tidak adil, cobalah ikhlaskan dan ganti dengan memikirkan hal yang positif. Mudah-mudahan masalah kita akan semakin mengecil dan hal positif yang akan semakin datang. Semangat ya sobat!